Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat di akhir-akhir Ramadan ini, insya Allah, karena kita masih ada di SSB. Sorry berkah, sore berkah terus, insya Allah. Karena yang kita kejar di bulan suci Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah berkah. Apa itu berkah? Bertambahnya kebaikan, ya kan? Dari awal Ramadan mulai semakin meningkat. Jangan di akhir-akhir Ramadan semakin menurun, tapi melainkan semakin meningkat. Nah, puasa, sholat, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sebenarnya adalah ibadah-ibadah yang harus ada pelengkapnya. Kenapa? Dalam Al-Quran selalu digandengkan seperti ini. Contoh ayatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah waruka'u ma'ar raqiin. Pasti akan selalu kita dapatkan ada perintah sholat, aqimus sholat, akan tetapi selalu dibarengi atau ditempel dengan perintah wa atuz zakah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ini berdua adalah perintah yang harusnya selalu bergandengan. Tidak mungkin seseorang hanya melakukan atau mendirikan sholat saja lalu mereka tidak menunaikan zakatnya. Sungguh zakat itu adalah juga kewajiban daripada agama Islam. Lalu dalam bulan suci Ramadan dikenal yang sering kita sebut dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan orang yang hidup di 2 bulan ini, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Artinya ketika mereka lahir di bulan Ramadan hari terakhir, maka dia wajib untuk kena zakat fitrah. Kalau dia meninggal dunia setelah terbenamnya matahari ataupun sudah masuk waktu Syawal, berarti dia sudah atau sebelum masuk waktu Syawal, berarti dia tidak wajib lagi. Saya ulangi, maaf. Ketika dia lahir sebelum masuk waktu Syawal atau masih dalam bulan suci Ramadan, walaupun hanya sesaat, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia meninggal dunia sebelum masuk waktu Syawal, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak masuk 2 bulan, yaitu bulan Syawal dan bulan Ramadan. Zakat fitrah sendiri adalah yang dikeluarkan apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita konsumsi sehari-hari, maka itu yang kita keluarkan. Berapa takarannya? Sekitar 2,5 liter atau 3,5 liter. Apa yang kita makan, beras misalnya atau gandum misalnya, atau 2 sak, ya, ukuran daripada zakat fitrah tersebut. Bagaimana jika diuangkan? Maka ulama kontemporer membolehkan jikalau kita menguangkan. Cuma yang lebih afdol adalah apa yang kita makan sehari-hari, itu yang kita zakatkan kepada kaum fakir miskin. Hikmahnya adalah supaya di hari lebaran nanti tidak ada lagi daripada saudara-saudara kita yang merasakan yang namanya kemiskinan. Tidak ada lagi saudara-saudara kita yang merasakan kelemahan ataupun kekurangan, kefakiran. Kenapa? Karena di hari yang fitrah kita akan membagikan seluruhnya. Kita akan membagikan apa yang memang diwajibkan dalam Islam. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat dan juga tunaikan zakat. Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh agama kita. Saling berbagi, saling sharing, zakat. Bagaimana mungkin kita menyebut ini hari kemenangan jikalau masih ada saudara-saudara kita yang kekurangan? Bagaimana mungkin kita menyebut ini hari kemenangan kalau masih ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kefakiran? Bagaimana mungkin kita menyebut ini sebuah kemenangan kalau masih ada di antara kita saudara-saudara kita yang tidak makan dalam seharian? Maka dari itu batas waktu zakat fitrah adalah sampai khatib naik mimbar atau khutbah Idul Fitri dikumandangkan, maka sudah tidak boleh lagi membawa yang namanya zakat fitrah. Makanya perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha, kalau Idul Adha itu langsung, jadi biasanya lebih cepat lagi diadakan nih. Tapi kalau Idul Fitri biasanya agak lambatkan nih sholat Idul Fitrinya. Kenapa? Menunggu orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, berbicara tentang zakat, masih ada zakat yang lain. Zakat mal atau zakat harta. Kenapa banyak orang mengeluarkan zakat mal di hari raya Idul Fitri ataupun di bulan Ramadan? Karena mungkin sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya di bulan suci Ramadan. Bisa di bulan-bulan yang lainnya. Jikalau sudah sampai hitungannya, maka boleh dikeluarkan. Akan tetapi kenapa dikeluarkan di bulan suci Ramadan? Karena supaya kita mendapatkan pahala yang berlebih lagi ataupun pahala yang lebih banyak lagi. Karena di bulan Ramadan semua amalan atau semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat millennials yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita atur keuangan kita. Sesungguhnya zakat ini bukan untuk memberatkan. Ingat, zakat itu kata ulama kita bagaikan cancer gitu ya. Harta kita itu bagaikan punya sel cancer atau punya sel tumor. Kalau tidak dikeluarkan maka akan menjadi penyakit. Zakat itu adalah mengeluarkan penyakit yang ada dalam harta kita.
dan itu ada bagian untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu ada bagian untuk orang-orang yang membutuhkan yang lainnya, kaum fakir, kaum miskin. Ingatlah ketika Rasulullah SAW di hari raya berjalan-jalan kemudian melihat seorang anak menangis. Ketika didekati oleh Rasulullah, kenapa engkau demikian, kenapa engkau murung? Dia bilang, ayahku sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Maukah engkau menjadi anak angkatku? Diangkat menjadi anak Rasulullah SAW, dibawa pulang ke rumah Rasulullah, diberikan pakaian terbaik, kemudian dia kembali di tempat mainnya. Lalu dia menjadi seorang anak yang sangat-sangat ceria. Dilihat oleh temannya, kenapa engkau sangat berubah di hari raya ini? Tadinya engkau murung, kok sekarang engkau sangat ceria seperti itu. Apa yang buatmu berubah? Saya diangkat anak oleh Nabi, saya diberikan ini, saya diberikan ini, saya diberikan ini. Lihat bagaimana Rasulullah berakhlak. Apa kata anak-anak yang lain? Waduh, seandainya ayahku juga meninggal dunia, aku akan juga sepertimu. Masya Allah, lihat akhlak Rasulullah di hari kemenangan. Sungguh kemenangan itu tidak akan terasa bahagia kalau kita nikmati sendiri. Justru agama kita mengajarkan supaya kemenangan ini bisa dinikmati juga oleh banyak orang, sehingga ada yang namanya perintah zakat. Ingat syaratnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Selalu ditempelkan atau digandengkan perintah sholat dan zakat. Supaya apa? Supaya kita sadar mungkin sholat kita tertahan pahalanya kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Maka dari itu zakat adalah wajib, dia termasuk daripada rukun Islam. Tunaikan zakat, insya Allah hidupmu berberkah, rezekimu juga berberkah, karena kita lagi ada di sore-sore berkah, berkah terus. Selamat berbuka puasa.